Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini pertemuan keempat kita di mata kuliah Hukum Kewarisan Islam ya. Jadi hari ini tema perkuliahannya sebagaimana yang sudah kalian ketahui bersama di kontrak kuliah atau di RPS itu kan sudah Bapak jelaskan bahwasanya hari ini kita membahas hak-hak seputar pembagian warisan dan halangan-halangan dalam kewarisan, tentunya kewarisan Islam. Sambil mengingat kembali ya untuk pertemuan kita yang lalu, apakah kalian masih ingat tentang rukun, syarat, dan sebab waris? Ya, oke. Silakan tulis di kolom komentar. Oke, ya. Nah, banyak yang masih ingat, alhamdulillah. Nah, itu sangat perlu ya untuk memahami hukum waris Islam. Jadi kembali Bapak ulang, rukunnya itu yaitu adalah maurus, kemudian waris, kemudian warasah, ya, yaitu orang yang meninggal, kemudian ahli warisnya, kemudian hartanya. Nah, kalau syaratnya itu ada dua, yaitu dipastikan kematian daripada maurus dan dipastikan kehidupan daripada ahli waris. Oke, nah hari ini kita membahas tentang hak-hak sebelum pembagian warisan dan halang-halang dalam kewarisan. Nah, Bapak harap kemarin yang sudah Bapak sampaikan mengenai belajar mandiri atau mencari referensi yang sudah Bapak berikan kemarin itu bisa dilaksanakan ya. Nanti di akhir pertemuan nanti Bapak akan tes ya. Ya. Oke, hak-hak sebelum warisan. Nah, jadi misalkan di dalam pembagian warisan itu tidak serta-merta langsung dibagi, melainkan harta itu harus dikeluarkan dulu hak-haknya, ya. Nah, jika seorang meninggal, ya, dan dia meninggalkan harta, maka dipotong dari harta itu ada beberapa hak ya. Yang pertama penyelenggaraan jenazah. Nah, penyelenggaraan jenazah itu dibebankan kepada harta mayit ya atau harta maurus tadi ya. Nah, yang mana meliputi hal-hal yang wajib yaitu seperti memandikan, mengkafankan sampai menyolatkan dan menguburkan. Nah, itu masuk di dalam hak-hak sebelum pembagian warisan. Selanjutnya hak yang kedua yaitu tentunya berkaitan dengan hak-hak manusia yaitu membayar hutang-hutang. Nah, ahli waris itu harus membayarkan hutang mendiang yang meninggal itu sebelum harta waris itu dibagi. Jadi hutang itu didulukan untuk dibayar. Selanjutnya hutang ya. Nah, hutang ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu nafsul mukmin mu'allakun bidainihi hatta yuqda anhu, yaitu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bahwasanya ruh seorang muslim itu terkatung-katung karena hutangnya yang belum dilunasi. Nah, maka dari itu hak dalam pembagian atau sebelum pembagian harta warisan ini itu hutangnya harus dibayarkan terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian berkaitan dengan wasiat ya. Nah, selanjutnya itu wasiat. Nah, wasiat itu apakah boleh didahulukan kalau dalam masalah pembagian harta warisan ini? Jawabannya
Wasiat itu boleh didahulukan kalau misalnya wasiat itu sedikit daripada hutang. Misalkan, eee, jumlah wasiatnya itu, sedikit, yang mana mungkin bisa saja tercover dari, harta warisan yang tertinggal ini, dan tidak memotong tidak memotong dari hutang, ya, pembayaran hutang maksudnya. Nah, maka itu boleh didahulukan. Kemudian wasiat itu bagian untuk orang miskin, atau dia itu berwasiat untuk didermakan hartanya untuk orang miskin, nah itu boleh didahulukan. Tapi tentunya wasiatnya ini nanti jumlahnya lebih sedikit daripada hutang. Oke. Selanjutnya menunaikan wasiat, ya. Harus dipahami, dalam wasiat itu tidak boleh dibagi semuanya, ya. Melainkan itu harus lebih kurang dari sepertiga harta peninggalan, tidak boleh lebih. Nah, karena maksimal di pembolehan wasiat itu ada di 1/3, ya, sebagaimana hadis Nabi, eee, yaitu rahimallahu Ibnu Ghufran faqultu ya Rasulullah usini bimali kullah qala la qultu fasyatru qala la qultu as-sulus qala fas-sulus was-sulusu katsir innaka anta warasataka aghniya khairum min anta da'hum ala yatakaffafaun nas bi aidihim wa innaka mahma intafaqta min nafaqatin fa innaha sadaqah hatta luqmah allati tarfa'uha ila fai imra'atik wa asa Allah yarfaka wa yantafi'a bika nasun wa yudarru bikal akhar walam yakun lahu yauma idzin illa ibnah. Nah, yang kurang lebih artinya bahwasanya ada seorang sahabat itu mendatangi Rasulullah dan dia itu ingin mendermakan seluruh hartanya. Nah, maka Rasulullah pun melarang, tidak boleh. Kemudian sahabat tadi menawar, kalau misalkan separohnya bagaimana ya Rasulullah? Tetap, kata Rasulullah, tidak boleh. Kemudian dia menawarkan lagi, kalau 1/3-nya. Jawaban Rasulullah, boleh. Karena sepertiga itu adalah yang banyak. Ya. Bahkan Rasulullah tadi menambahkan bahwasanya kalau engkau tinggalkan anak dan istrimu, yaitu ahli warismu itu kaya, berkecukupan, itu lebih baik ketimbang engkau meninggalkannya tanpa ada sesuatu atau tanpa ada harta, ya, untuk kehidupan mereka, dan mereka itu ya kafafaunan nas, yaitu meminta-minta kepada orang. Nah, itu sangat dilarang oleh Rasulullah. Oke, makanya wasiat itu ada punya batas maksimal, yaitu 1/3 daripada harta warisan. Oke. Nah, kemudian di materi berikutnya yaitu halangan dalam kewarisan. Nah, harus dipahami ya, mahasiswa-mahasiswi sekalian, bahwasanya halangan dalam kewarisan ini menyebabkan seseorang itu tidak bisa menerima harta warisan dikarenakan ada sebab yang menjadi penghalangnya itu, ya. Nah, sebab pertama itu adalah perbudakan. Oke, mungkin zaman sekarang itu tidak relevan lagi karena tidak ada masalah perbudakan, tapi dalam kajian turas atau klasik itu tetap dibahas. Nah, alasan kenapa budak itu tidak mendapatkan, ya karena budak itu tidak memiliki hak milik. Jadi apa yang dia miliki milik tuannya. Jadi kalau dia mau waris ya sia-sia, haknya itu ya bukan hak dia. Nah, maka dari itu perbudakan atau menjadi budak itu tidak bisa mendapatkan harta warisan. Oke. Selanjutnya yang kedua itu adalah pembunuhan, ya. Pembunuhan itu adalah tindakan kriminal yang dilakukan ahli waris untuk melancarkan niatnya yang jahat itu kepada pewarisnya, ya.
Karena sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Laisa liqatili syai." Tidak ada hak bagi orang yang membunuh itu sedikit jua pun. Nah, itu jadi membuatnya eh, tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Selanjutnya, di dalam kaidah fikih, alasan kenapa pembunuhan atau orang yang membunuh itu tidak boleh mendapatkan harta warisan, karena dalam kaidah fikih, man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Artinya, barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya atau sebelum tempatnya, maka dihukum dengan dilarangnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, si ahli waris ini ingin mempercepat dia dapat harta warisan dengan cara membunuh warisnya, ya, dengan cara membunuh orang yang akan dia dapatkan nanti hartanya. Nah, maka dengan cara seperti itu dia ustu'jila syai'an qabla awani. Nah, dia itu mempercepat sesuatu, ya, mempercepat dengan metode yang jahat ini, yang salah, maka uqiba bihirmanihi. Maka dia itu dihukum dengan dilarangnya. Artinya dia itu tidak mendapatkan harta warisan. Oke. Nah, kemudian dari sisi psikologis ya, kenapa jadi pembunuhan itu menegah warisan? Karena harus dipahami bahwasanya warisan itu adalah kebaikan, ya. Manfaat yang diberikan dari harta, manfaat yang diberikan dari aset yang banyak itu untuk nanti melanjutkan hidup atau modal usaha dan sebagainya. Nah, itu adalah satu nikmat yang tidak boleh kita dapatkan dengan cara yang salah. Oke, nah itu alasannya. Oke. Oke. Kemudian diharamkannya pembunuhan lagi karena itu dari segi sosialnya, kalau misalkan hal itu tidak diharamkan, maka rusaklah tabiat manusia ini, baik itu sosial dan lingkungannya. Maka mungkin orang yang perlu duit, dia tidak mau dikasih sama orang tuanya, maka dia bunuh orang tuanya. Nah, itu kacau sekali kalau misalnya itu diperbolehkan. Makanya di dalam hukum Islam, hal itu dilarang. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga dari penghalangan atau halangan untuk mendapatkan harta warisan itu adalah perbedaan agama. Ya. Nah, waris itu sifatnya tolong menolong, pemeliharaan, dan tidak bisa terwujud jika berbeda agama. Ya. Nah, ini berdasarkan daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Ya, tidak bisa mewaris orang Islam itu akan orang kafir dan tidak sebaliknya. Oke. Nah, ini dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam di bab 2 tentang ahli waris pada pasal 172 dan 173. Oke. Nah, kemudian di pasal 172 dijelaskan bahwasanya kalau misalnya ahli waris ini ya diancam hukuman 5 tahun penjara ya atau dengan pidana berat ya. Oke. Maka dia itu tidak bisa mewaris. Oke. Selanjutnya juga kalau misalnya dia diputuskan bersalah, baik itu dalam kasus penganiayaan atau memfitnah, melakukan suatu kejahatan, maka dia juga tidak dikenakan. Nah, berkait dengan waris beda agama, nah ini menjadi ranah diskusi kita pada hari ini, ya. Jadi, apakah menurut kalian waris beda agama itu masih relevan? Ataukah mungkin ada sesuatu di balik itu yang mungkin bisa dijadikan bahan diskusi atau bahan pertimbangan, ya. Oke, nah boleh silahkan untuk didiskusikan. Oke. Nah, referensi hari ini yang mungkin bisa dibaca, ya, baca kembali, yaitu ada di layar, silahkan kalian ambil. Ini sudah Bapak tulis juga ya di RPS ya, jadi harap dikunjungi ya. Oke, selanjutnya untuk belajar mandiri ya. Oke, setelah diskusi kita tadi tentang ahli waris non muslim ya. Nah, sekarang Bapak tugaskan kepada kalian untuk mencari 3 poin ini ya. Yang pertama adalah
apakah zakat itu wajib dibayarkan dalam harta warisan? Nah, tadi kan tidak ada nih. Jadi apakah ada? Boleh dicari dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, apakah acara peringatan wafat pewaris itu menjadi tanggungan dari harta warisan? Ya, sebagaimana tradisi kita, apakah itu juga termasuk dalam harta warisan? Kemudian bagaimana status piutang milik si pewaris? Oke, jadi pewaris ini punya piutang, ya. Nah, bagaimana statusnya itu dalam pembagian harta warisannya? Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Terima kasih perhatiannya dan terima kasih telah berdiskusi dengan baik. Ya, nanti insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi pertemuan kita. Semoga kuliah ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.